nanti nisfu Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga raful a'mal. Raful a'mal ini ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang diangkat amalan itu di waktu siang, ada yang diangkat di waktu malam, dan ada yang diistirahatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga jadikan ada takdir amal. Allah menentukan usia. Itu juga di bulan Sya'ban. Jadi bagi Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah kau banyak puasa selain Ramadan di bulan Sya'ban? Kata baginda Rasul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan kematian seseorang. Dan aku ingin ketika memang ajal itu dicabut, aku dalam keadaan berpuasa. Dan begitu memang apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga banyak orang yang melakukan amaliyah puasa di bulan Sya'ban sebelumnya Ramadan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ketika di tanggal 27, 28 sampai 29 atau yang dikatakan dengan yaumul syak, kalau orang-orang yang memang dia tidak mempunyai ritual dengan kebiasaan, seumpama ketika memang dia tidak berpuasa sunnah Daud atau dia puasa yang sehari, puasa sehari tidak, atau juga dia berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan dia berpuasa, maka tidak boleh dia melakukan ketika berpuasa di yaumul syak. Dan ketika memang baginda Rasulullah SAW mengingatkan ketika memang banyak fadilah daripada puasa, supaya nggak kaget juga ketika datangnya Ramadan. Kemudian juga di bulan ini, di bulan Sya'ban, di mana baginda Rasulullah SAW diberikan kabar gembira dengan turunnya ayat salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kabar gembira bagi Rasulullah SAW, siapa yang selawat kepada beliau 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan ini ibadah selawat, ibadah yang gak bakal pernah ditolak walaupun dalam keadaan lalai sekali, pasti Allah terima. Makanya selawat ini banyak sekali ketika majlis-majlis yang memang membacakan selawat bagi Rasulullah SAW, maka akan dimuliakan, diharumkan nama majlis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kecuali selawat Allah mengerjakan. Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan daripada puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan salawat, Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memerintahkan kepada umatnya. Kenapa? Salawat itu akan kembali kepada orang yang membacanya. Karena orang yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ma'isha, mencari kebahagiaan, mencari harta benda, wasilah dengan salawat, Allah akan permudah. Dengan wasilahnya salawat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seseorang hamba dia berdoa, dia lupa bersalawat, doanya enggak naik, dia akan tergantung. Ketika dia bersalawat, dibukalah pintu langit, naiklah doa. Makanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum dia berdoa, sunnahkan untuk bersalawat. Dan kemudian juga di bulan Sya'ban ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Syahrul Quran, di mana sudah dimulai masuk Sya'ban itu Al-Quran yang tadinya taruhnya di lemari, yang taruhnya di gerobak, yang taruhnya semuanya di atas lemari, di mana semua mulai dibersihkan. Semua mulai dibersihkan, kemudian dibaca, mulai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Syahrul Quran. Dan ada fadilah daripada ayat-ayat Al-Quran karena ta'abbud bitilawati. Menjadi ibadah dengan dia membaca. Hanya satu ayat saja, satu ayat dari Bismillahirrahmanirrahim saja itu ada berapa huruf? Satu daripada huruf
ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bismillah ada 19 huruf. Dikalikan 10 jadi 190. Belum lagi dengan surah-surah. Orang-orang yang membiasakan dengan membaca surah-surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat dari Al-Quran itu bagi orang yang selalu membaca. Kenapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Dia mencintai Al-Quran karena Allah akan mencintainya. Karena Al-Quran itu mukjizat yang sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, itu mukjizat di baginda Rasulullah SAW. Dan beruntunglah daripada umat di baginda Rasulullah SAW, karena orang yang baca Al-Quran itu dalam keadaan dia gelisah, Allah Subhanahu wa taala akan tenang. Dalam keadaan susah, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahan. Makanya ada tabarruk bil Quran. Ada orang yang mengambil berkah dengan Al-Quran. Dan terutama nanti di malam nisfu Sya'ban kita tabarruk di surah Yasin. Orang mengambil berkah dengan surah Yasin, dengan diniatkan surah Yasin yang pertama supaya panjang umur dalam doa. Kemudian dia ngambil berkah dengan Yasin yang keduanya, dia niatkan supaya berkah rezekinya yang halal lagi luas dalam doa kepada Allah. Kemudian dia ngambil berkah juga Yasin yang ketiganya, dia niatkan minta ditetapkan iman Islam. Karena ini masih dalam keadaan khatir, barangkali di antara kita semuanya ini ketika di malam nisfu Sya'ban tahun yang lalu namanya sudah ada yang digenggam oleh malakul maut. Ketika namanya sudah digenggam, maka akan terus sampai di mana Allah tentukan ajalnya. Jumpa lagi dengan Sya'ban ini, kalau memang namanya sudah digenggam oleh malakul maut, maka dia tidak akan jumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang lalu-lalu kami pernah sebutkan bagaimana ketika orang-orang yang memang namanya sudah digenggam oleh malakul maut. Ketika malakul maut datang kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam dikatakan bahwasanya ada di hadapannya itu ada anak muda yang akan dicabut nanti ajalnya, umurnya itu 6 hari lagi. Kata Nabiullah Daud, betul nih, ya malakul maut, ente lihat ya. Begitu sudah 6 hari, itu anak muda masih di hadapan Nabiullah Daud. Dalam hati Nabiullah Daud katanya 6 hari, dia udah 6 hari kok masih ada duduk ya di majlis. Sudah 6 minggu masih duduk juga, sudah 6 bulan masih duduk juga. Akhirnya dalam keadaan ragunya Nabiullah Daud, malakul maut datang lagi. Dia ucapkan salam, kemudian dikatakan, ya Nabiullah, ajab. Sungguh aku heran. Kenapa aku diperintahkan cabut 6 hari lagi, tetapi ketika setelah keluar daripada majlismu itu, ini anak muda berjumpa dengan orang fakir miskin, dia bersedekah. Dia bersedekah, lantaran sedekahnya itu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadaku, ya malakul maut, tangguhkan, jangan kau cabut 6 hari lagi, tapi cabut nanti 60 tahun lagi. Subhanallah, lantaran sedekah. Begini masjid mau dibangun, sedekah. Sedekah, kenapa? Buat modal kita. Mudah-mudahan lantaran sedekah kita, niat kita niatkan untuk diri kita niatkan untuk keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Karena kadang yang namanya sedekah itu ada yang memang didatengin, kadang ada juga dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika seorang musyrik dia datang kepada muridnya yang baru beli permadani. Ini beli permadani 2, itu permadani dari luar negeri, harganya mahal, sampai puluhan juta. Ketika pas didudukin, kata syekhnya, ini permadani baru, boleh gak kalau ente sedekahin buat anda? Kata saudagar ini, wahai guru, ini permadani baru datang 2 hari, baru lagi anak-anaknya didudukin, masuk dan diminta. Kata gurunya, boleh nggak? Ada minta nih dua-duanya. Ada beli 2 doang, diminta lagi 2. Kalau 1 nggak apa-apa, dia bawa pulang kan. Subhanallah, akhirnya dikasih juga ada 1. Yang 1 dipakai sama saudagar. Beberapa minggu kemudian, Allah Subhanahu wa taala jadikan nih anak saudagar ini dua-duanya adalah pelaut. Dia berlayar, begitu berlayar Allah Subhanahu wa taala jadikan
ada satu musibah, ada topan di laut. Karam dia punya kapalnya dua-duanya. Subhanallah ini, yang satunya ini ada yang nyelamatin naik perbanan. Yang satunya tenggelam meninggal dunia. Begitu pas ditanyakan oleh ayahnya siapa yang menyelamatkanmu, dia bilang, apakah kau mengenalinya? Kata anaknya, insya Allah. Diajak sama bapaknya ini ke rumah gurunya. Begitu pas sampai di depan rumah gurunya, dikasih lihat mukanya, betul itu yang menyelamatkan dia dengan berbana dia. Barulah datang penyesalan kepada abahnya. Coba kalau kemarin dia kasih dua-duanya ke permadani, selamat tuh dua-duanya. Kadang sesuatu ada sir yang rahasia, kadang tidak diberitahukan sebelum kejadian ini. Makanya ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala datangi kadang dengan rupa dia peminta-minta datang ke rumahnya. Dia ucapkan assalamualaikum, dia minta sedekah. Kadang dikasih ini dia nggak mau, dia minta cuma segini. Dia minta beras doang atau dia minta duit enggak kurang kan duit. Kenapa? Ada yang memang rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan bagi orang-orang itu. Untuk menyelamatkan, untuk membersihkan, untuk menjadikan benteng daripada malapetaka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan ini ada hikmah, ada giatnya kita untuk menambah kita ibadah untuk menyambutnya bulan suci Ramadan. Karena siapa yang memang dia itu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram Allah jasadahu wa hadira. Allah akan haramkan jasadnya itu dimakan dengan api neraka. Dia gembiranya apa? Gembiranya dia mempersiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan, dia baca Al-Quran, dia istighfar, dia sholawat, dia tahlil, dia perbanyak sedekah. Kemudian barulah dia persiapan dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia sudah terbiasa dengan kegiatan. Sampai akhirnya mendapatkan bulan suci Ramadan, dia tidak sia-siakan. Dia tambahkan lagi kegiatannya dengan ibadah-ibadah karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita tadbir. Ini satu peringatan qaulu ucapan musannif itu faqat. Faqat ini lafaz faqat itu al-fa' jawabiyah. Al-fa'-nya itu adalah fa' jawabiyah. Syartul mahdhur karena terhadap syaratnya yang memang dibuang idal jumhur menurut ulama jumhur atau za'idatin lazimatin idal ihsan. Atau penambah yang memang tetap menurut Ibn Hisham atau akibatin inda Ibn Sayyidah dan atau menurut daripada Ibn Sayyidah wakhtarahu Ibn Kamal wa Damani dan juga dipilih menjadi atifah itu Ibn Kamal dan juga Syekh Damani wa qawluhu qad ismun bimakna hasan dan ucapan musannif lafaz qad itu adalah isim yang maknanya itu mencukupkan wa huwa al-iktifa'u bi syai'. Jadi makna hasbu itu adalah mencukupkan dengan satu perkara. Wa min huna yaqulu ra'aytuhu marratan qad. Dan sebagian daripada makna hasbu itu dikatakan aku melihat pada Zaid satu kali. Ai bahasbu hakada. Dan tegasnya marrat itu adalah cukup, isim ini adalah maknanya dengan hasbu. Fil misbah ini yang dikatakan dalam kitab al-misbah. Wa huwa mabniun 'ala sukun dan qad itu dimabnikan terhadap sukun marfu'un ma'alan yang dirafa'kan tempatnya mubtada' dan khabar. Itu jadi mubtada' dan khabar mubtada'. Maksud yang dibuang ai bahasbuha yang ditegaskan cukupnya nafilah mutlak itu qasdul fa'il. Jadi adalah ketika mengerjakan salat sunnah itu dia cukup dengan qasdul fa'il. Ini mengerjakan itu au khabar mubtada' mahdzuf. Atau jika menjadi khabar dan mubtada, khabarnya itu adalah dibuang. Al-qasdul fa'ala hasbuha tegasnya niat musalli itu terhadap pekerjaan itu adalah cukup nafilah yang mutlak atau ismun min asma'il af'al atau isim daripada sebagian isim fi'il bermakna yakfi dengan makna yakfi mabniun 'ala sukun yang dimabnikan terhadap sukun wa tahtahu dhamir dan tetap di bawahnya qad itu ada dhamir. Walaupun ila qasdul fa'li yang dhamir itu adalah kembali terhadap qasdul fa'li. Wa fi kalam Sa'duddin At-Taftazani maji'ul qad bimakna intiqal.
Dan tetap di dalam ucapannya Syahduddin At-Taftazani, datangnya qad itu adalah makna lafaz intahi. Fa yakunu isma fi'li amrin mabniyan, maka terbukti lafaz daripada qad itu adalah qad isim fi'il amr, halnya itu dimabnikan ala sukun terhadap sukun. Wa tahtahu, dan tetap di bawahnya itu qad itu dhamir adalah dhamir anta, jadi lafaz anta. Wa tabi'ahu Isamuddin, dan menuruti kepada Sa'aduddin itu Isamuddin. Walam yartadihi, dan tidak meridai kepada Isamuddin itu Nuruddin fi Syarh al-Masalik, yaitu Syekh Nuruddin dalam kitab Syarh al-Masalik. Qala Awradani, berkata Syekh Awradani, wal ghalib idza kana bi ma'na hasb al-bina' 'ala as-sukun wa qad yubna 'ala al-kasri wa qad yu'rab al-intaha. Karena ghalib-ghalibnya itu yang memerintah dia itu apabila jika terbukti qad itu diberi makna hasbu adalah mabni terhadap sukun, dan terkadang dimabnikan itu qad itu terhadap kasrah, dan juga terkadang dia itu dimu'rabkan itu qad sudah selesai ucapan daripada Syekh Al-Albani. Wa amma qad, dan adapun qad itu allati hiya dzarfuz zaman, yang tetap allati itu adalah dzarfuz zaman istighraq, karena maknanya itu dia itu menghabiskan waktu atau tenggelamnya. Madha, daripada waktu yang terlewat yang sudah lampau, fatakhtassu bin nafi, maka ditentukan qad itu kepada nabi. Yuqalu ma fa'atu dzalik, dikatakan aku tidak mengerjakan terhadap syarat. Wal makna, maka maknanya itu ma fa'atuhu, tidak akan mengerjakan aku pada syarat. Fi man qata'a min umri, pada waktu yang memang putus itunya atau itu daripada halnya tetap daripada usia. Ai fi zaman yang sudah al-madhi, yang sudah lampau. Wal 'amah, dan orang yang bodoh itu taqulu la af'alu qad, adalah dia berkata yang amal itu tidak akan mengerjakan aku pada syarat sama sekali. Wa huwa dahnun, dan qaul itu adalah salah. Al-ghalatun, atau juga tegasnya itu salah di anil ma'diyah munqadi'atul hal, karena sudah lewatnya itu adalah putus daripada zaman yang hal atau yang sedang. Wal istiqbal, dan zaman yang akan datang. Wa buniyat, dan juga dimabnikan qad itu ditadamuniha, karena menyimpan itu qad makna mud dan juga makna ila. Terhadap makna mud dan juga makna ila, idil makna apabila karena maknanya itu mud, olehnya itu an khuliqta, aku diciptakan, ilal an, sampai sekarang. Wa hadhihi fathul qaf, dan qaf itu adalah dengan fathah huruf qaf. Wa tasdidit ta, dan juga dengan ditasdidnya huruf ta-nya, madmumah, yang didomahkan itu fi afsahil lughat, di dalam lebih fasih-fasihnya daripada setiap bahasa. Wa qad qafahu ta'a fi dhamm, dan juga terkadang menurut itu qafnya lafaz qad itu ta'ahu terhadap huruf ta-nya lafaz fi dhammi, pada dalam dhammah. Wa qad khaffafu, dan terkadang juga tidak disidahkan itu ta-nya, itu ma'a dhammiha, huruf ta-nya daripada qad itu serta dengan dhammah ta-nya, atau iskaniha, atau dengan sukun ta-nya. Hakadha bayyanahu Ibnu Hisham, begitu juga seperti yang memang sudah menjelaskan terhadap hakadha itu oleh Ibnu Hisham fil Mughni, dalam kitab Mughni. Tsumma masal al-musannif fil asya' allati tajibu fi niyyati bi qawli, kemudian membuat contoh Imam Musannif itu terhadap setiap perkara yang wajib itu, allati dalam niat itu, dengan ucapan musannif al-fa'lu, yang namanya fa'il itu qaulu, ucapan orang yang salat usalli, itu namanya fa'il. Usalli, sengaja aku salat, atau sajaku aku salat. Walau qala nawaitu, dan kalau dikatakan orang yang salat itu dia bilang nawaitu usalli dhuhra Allahu akbar, kalau dia niat sajaku aku niat salat zuhur, kemudian Allahu akbar, kemudian dia tambahkan lagi nawaitu, dia niatkan lagi nawaitu, aku niat, setelahnya takbir, batalat salatuhu, maka batal itu salatnya musalli. Karena qaulahu nawaitu ba'da takbirati kalamun ajnabi, karena sesungguhnya perkataan orang yang salat itu nawaitu setelahnya takbiratul ihram itu adalah kalamun ajnabi, adalah ucapan yang lain. Wa qad tara'a ba'da,
inqi'adi salati fa'abtalaha. Karena hal jelasnya itu baru datangnya kalam itu sesudah jadinya salat. Ketika sudah ucapin takbir itu dibuka lagi itu salat. Fa'abtalaha, maka membatalkan itu kalam terhadap salat. Karena kalamul ajnabi. Wa ta'yin, dan yang namanya ta'yin itu dia menentukan itu atau dia menyatakan qauluhu, kata musannif itu ucapan orang yang salat zuhran atau asar. Dia nyatakan salat zuhur atau salat asar atau salat subuh atau salat maghrib atau salat isya. Itu yang namanya ta'yin. Atau tegasnya contohnya daripada zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, itu semuanya dia ucapkan. Wal fardiyah itu, dan niat fardu itu qaulu fardan adalah dengan mengucapkan lafaz fardu di dalam niat. Usolli fardhu az-zuhr. Ada ucapan dengan fardu. Atau ketika pas dia ucapkan usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, kalau dia sendiri ketika memang menjadi makmum ada yang ma'muman lillahi ta'ala, baru kemudian dia takbir Allahu Akbar. Ketika dalam takbiratul ihram itu talaffuznya dia ucapkan sunnah, kemudian niat ketika takbiratul ihramnya di dalam hati itu dia harus ada khusus ta'yinnya saja. Aku niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ketika dia sudah ucapkan akbar, sudah mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dengan doa iftitah. Kalau nggak dibawa doa iftitah nggak apa-apa. Tapi ahli sunnah wal jamaah jangan sampai sunnah-sunnah itu lepas. Kemudian dia baru mulai baca dengan suratul Fatihah. Dia harus jaga dengan suratul Fatihah di mana siddah-siddahnya. Kemudian dia baca lagi dengan surah. Setelah baca surah, barulah dia kemudian takbir lagi, kemudian ruku. Ketika dalam ruku, dia tasbih. Nggak baca tasbih juga nggak apa-apa, tetapi itu sunnah. Min ahli sunnah wal jamaah, dia harus mengerjakan. Dia harus lakukan. Kenapa? Orang-orang yang menganggap ringan sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah SAW nanti akan membiasakan dirinya. Oh itu kan sunnah, itu kan sunnah. Akhirnya ditinggalkan. Ketika membiasakan meninggalkan yang sunnah, maka akan mudah kepada yang meninggalkan yang wajib. Banyak sampai sekarang ketika orang sudah membiasakan dia nggak sholat, yang 5 waktu sudah terbiasa. Akhirnya kebiasaan dilihat dari anak cucunya ngikutin. Makanya jadilah contoh di rumah itu menjadi imam atau menjadi kepala rumah tangga yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan telik rahmat. Ketika dilihat bapaknya sholat, anak yang masih kecil ikut mau bawa sejadah untuk sholat. Ketika memang orang dia mencontohkan di dalam rumah tangganya, dia wajadul muttaqina imama, dia doa menjadi imam yang muttaqi, menjadi imam pemimpin yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan juga anak-anaknya itu menjadi muttaqina imam, menjadi orang-orang yang bertakwa, dia menjadi pemimpin nanti. Kenapa? Ketika memang sudah terbiasa keadaan itu, karena memang orang-orang di pesantren kan terbiasa tiap hari kerjaannya dia ngaji. Habis ngaji, dia belajar, istirahat sebentar. Karena sudah dibiasakan ketika di rumahnya pun dijadikan itu seperti pesantren. Makanya yang namanya santri itu tidak juga harus dia mondok. Kenapa? Ketika banyak ulama yang dicetak oleh para ulama yang ngaji, karena memang dia sering ngaji. Dia sering duduk-duduk, mujalasatul sholihin. Karena memang saya duduk dengan orang-orang soleh, dia duduk-duduk di majelis ta'lim, dia duduk di majelis ilmu, akhirnya dia dapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ketika orang itu bersahabat dengan para ulama, kemudian didoain anaknya jadi ulama, maka anak cucu keturunannya pasti akan menjadi ulama. Salah satunya ketika dia anaknya nggak dapat, cucunya. Ketika cucunya nggak dapat, cicitnya. Makanya terus ketika kau berziarah kepada makamnya para ulama yang masih hidup atau ulama yang sudah meninggal dunia, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menginginkan anak cucu keturunannya itu menjadi ulama.